Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang UAS, yaitu kita mengambil dari topik 3 adalah DVWA dan Multilide. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikar Sendeta Pratama dengan NIM 240602010. Saya Nabila Trizkia dengan NIM 24060203034. Saya Arif Rahman dengan NIM 240602005. Saya Muhammad Rizky Tilarajan dengan NIM 240602014. Pertama, kami cek dulu layanan yang tersedia di server target. DVA dan Multilide sama-sama bisa diakses lewat browser pada alamat masing-masing. Nah, di sini kita juga sudah masuk ke browser. Ini juga bisa masuk ke alamat masing-masing. Ini DVWA dan ini juga Multilide. Dan pertama kita fokusnya ke DVWA terlebih dahulu, maka kita akan login dengan username admin dan passwordnya juga admin. Celah pertama yang kami uji adalah SQL injection. Pada pengaturan keamanan level rendah, kami coba masukkan satu data ID terlebih dahulu. Hasilnya normal. Lalu kami coba pilot sederhana untuk membypass query. Penyebabnya, input dari pengguna langsung digabung ke perintah SQL tanpa proses validasi. Jadi sistem tidak bisa membedakan input biasa dengan perintah berbahaya. Ya, jadi di sini kita akan masuk ke dalam DVWA security, kita masuk ke low. Low di sini ya artinya nanti keamanannya masih rendah atau masih bisa terretas. Jika kita memasukkan sebuah data, kita submit, lalu kita masuk ke dalam SQL injection. Di sini kita masuk ke dalam data pertama. Data pertama ini dia masih bisa terbaca atau teretas. Kita juga masukkan data yang kedua. Data yang kedua ini dia juga masih bisa terbaca ataupun teretas. Dan kita juga masukkan data yang ketiga. Data yang ketiga ini juga dia masih bisa terbaca dan teretas. Dari sisi data, informasi pengguna termasuk kredensial bisa terbaca semua oleh pihak luar. Dari sisi sistem dan jaringan, jika celah ini dieksploitasi lebih lanjut, berpotensi dipakai sebagai titik masuk untuk menyerang perangkat lain yang berada di jaringan yang sama. Karena server ini terhubung dengan beberapa perangkat lain pada topologi kami. Untuk memperbaikinya, kami menaikkan pengaturan keamanan aplikasi ke level yang lebih tinggi, yang menerapkan proses penyaringan input pada sisi server. Ini tadi yang dijelaskan teman saya barusan, kita akan mengubah security-nya dari yang low menjadi high atau tinggi. Jadi nanti di sini keamanannya yang awalnya rendah, dia akan menjadi tinggi atau tidak bisa diretas lagi. Selanjutnya kita masuk ke SQL injection lagi, kita masukkan data pertama. Dia masih bisa terbaca atau teretas karena dia adalah data normal. Kita masukkan data yang kedua. Dia sudah tidak bisa terbaca dan sudah tidak bisa muncul lagi ataupun sudah tidak bisa diretas. Kita masuk ke data yang nomor 3. Dia juga sama. Nah, dia juga tidak bisa diretas lagi. Kami uji ulang payload yang sama persis, hasilnya percobaan tadi sudah tidak bisa. Sementara fungsi pencarian data yang normal telah berjalan seperti biasa. Untuk solusinya di Multilide, celah kedua yang kami uji adalah cross-site scripting pada salah satu form input di Multilide dengan level keamanan masih rendah. Kami memasukkan kode script sederhana ke kolom input. Penyebabnya sama seperti sebelumnya, input pengguna ditampilkan kembali ke halaman tanpa disaring, sehingga browser menjalankannya sebagai kode, bukan sebagai teks biasa. Ya, di sini betanya tadi adalah teks, sedangkan di sini adalah browser. Kita masuk pertama-tama, tapi tujuannya sama ya teman-teman. Di sini awalnya kita juga masih bisa masuk ke dalam web tersebut. Kita nanti tidak akan bisa masuk lagi ke dalam web tersebut. Jadi pertama kita masuk ke dalam OASP, kita pilih yang XSS, lalu kita pilih ini, terus kita masuk ke DNS lookup. Nah, di sini kita masukkan data. Nah, di sini artinya kita sudah tidak bisa masuk ke dalam web tersebut. Di sini kita masih bisa masuk ke dalam web tersebut karena kita belum menaikkan sebuah security-nya atau keamanannya. Dari sisi pengguna, celah ini bisa dipakai untuk mengambil sesi login orang lain tanpa perlu mengetahui kata sandinya. Dari sisi sistem, jika korbannya adalah pengguna dengan hak akses tinggi, penyerang berpotensi melakukan tindakan atas nama pengguna tersebut. Celah ini juga beresiko disebarkan lewat tautan ke pengguna lain di jaringan, sehingga dampaknya bisa meluas. Untuk perbaikannya, kami menaikkan level keamanan pada Multilide, sehingga sistem mulai
menyaring input yang mengandung pola berbahaya sebelum ditampilkan kembali. Nah, di sini teman-teman, kita kan tadi masih bisa ya masuk ke dalam web tersebut. Nah, bagaimana jika kita blokir? Nah, kita tekan yang toggle security, kita naikkan security levelnya. Nah, di sini tadi kan awalnya 0. Bisa teman-teman lihat sebelumnya tadi awalnya 0. Nah, di sini akan berubah menjadi 1 atau level security-nya akan naik. Nah, di sini kita masuk lagi di dalam web tersebut, apakah kita bisa mengakses atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Ini buktinya. Setelah kami coba ulang dengan kode yang sama, hasilnya kali ini script tidak lagi dijalankan oleh browser, dan sistem menampilkan pesan bahwa input tersebut tidak diizinkan. Kesimpulannya, kedua celah ini memunculkan kekurangan validasi terhadap input pengguna. Dengan menambahkan proses penyaringan dan penyaringan output, kedua celah berhasil ditutup tanpa mengganggu fungsi normal aplikasi. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah selesai.